Assalamualaikum, halo guys, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan banyak rezeki. Nah, di video kali ini saya mau mereview sebuah tablet Advance terbaru, yaitu Advance Sketsa 2. Nah, ketika saya melakukan unboxing pertama kali di tab Advance 2 ini rasa feel-nya beda banget sama yang tab Advance yang pertama ya, karena ada tambahan sebuah paketan lagi. Jadi ketika kita mau beli tablet Tab Advance Sketsa 2 ini bakalan dapat 2 box sekaligus. Oke, kemudian kita beralih ke isi paket penjualan dari Advance Tab Sketsa 2 ini. Yang pertama ada charger. Ini chargernya berukuran kecil banget, yaitu untuk ampernya adalah 2 ampere 5 volt ataupun 10 watt. Kemudian ada kabel USB Type-C, ada buku panduan, ada kartu garansi, ada satu unit stylus pen ya, jadi sekaligus sama baterainya, ada bundling kartu smartphone, dan satu unit Advance Tab Sketsa 2. Serta satu lagi, nggak ketinggalan yaitu keyboardnya. Bener banget, karena highlight dari Tab Advance ini adalah keyboardnya. Menarik banget, jadi nanti saya coba keyboardnya ini beneran enak gak sih ketika feel-nya ketika saya digunakan untuk mengetik. Oke, jadi untuk Advance Tab Sketsa ini, bodinya sendiri ini menggunakan bodi aluminium ya, bukan lagi bodinya ini menggunakan plastik ataupun polikarbonat. Untuk tata letak tombol dari Advance Sketsa 2 itu, yang pertama ada tombol volume, kemudian ada tombol power, jack audio itu berada di atas tablet ini. Kemudian samping kiri terdapat slot micro SIM dan kartu memori. Bagian bawah terdapat lubang grill speaker, sudah stereo, letaknya di bawah kiri dan kanan. Kemudian ada juga konektor keyboardnya. Spesifikasi Advance Tab Sketsa ini yang pertama menggunakan CPU Tiger T310. Kemudian resolusi layarnya sudah 10 inch IPS, RAM-nya 4, internalnya 64 GB. Kemudian untuk baterainya ini 6000. Kameranya 5 megapiksel plus 8 megapiksel. Untuk Android-nya sendiri ini sudah Android 11. Nah, untuk performanya sendiri, Advance Tab Sketsa ini menggunakan prosesor Tiger T310, di mana saya ini sangat antusias untuk melihat seberapa besar core-nya, kekuatan core-nya untuk bermain game ya, untuk prosesor ini. Dan ketika saya mengunjungi website dari UniSoc, itu ternyata SoC Tiger T310 ini itu berada di paling bawah untuk seri Tiger ya. Tapi di sini T310 itu memiliki kelebihan yang memang benar-benar cocok buat tablet Advance Tab Sketsa ini. Oke, untuk core trait-nya dari UniSoc T310 ini, yang pertama ada 1 kali Cortex A75, ini untuk performa biar ngebut, biar nggak delay-delay saat kita menggunakan Tab Advance Sketsa ini ketika untuk multi-core-nya, untuk bermain multi Windows. Jadi untuk buka tutup biar lebih enteng. Kemudian yang tiga adalah Core A55, Cortex A55 dengan clock speed-nya itu di 1,8 GHz. Kita langsung aja tes untuk AnTuTu benchmark dari Advance Tab Sketsa ini. Hasilnya itu di angka 144 ribuan. Dengan skor 144 ini sebenarnya ini apa ya? Lumayan tinggi sih. Jadi ini merupakan pencapaian tertinggi Advance ya, sudah berani menggunakan prosesor-prosesor yang ngebut untuk bermain game ataupun multitaskingnya. Tak hanya menggunakan AnTuTu benchmark versi 8, di sini saya langsung tes lagi menggunakan Geekbench 5, di mana untuk hasilnya sendiri ini untuk single core-nya itu berada di angka 364 dan multi core-nya ini berada di angka 717. Dan di sini saya akan melakukan tes gaming dengan Advance Tab Sketsa 2 ini. Dengan skor AnTuTu dan Geekbench tadi dengan skor yang segitu, apakah untuk gamingnya, pengujian secara realitanya itu apakah benar-benar enak untuk main game? Di sini saya menggunakan game Mobile Legends dan PUBG Mobile.
Untuk game PUBG Mobile sendiri ini ketika saya main ya, ini sangat enak ya untuk PUBG ini untuk tablet itu enak banget untuk main game dan berasa kayak tombol-tombolnya juga enak, triggernya juga enak untuk gamenya walaupun pakai virtual ya. Jadi sangat-sangat oke lah untuk main game PUBG Mobile. Nah, walaupun di smooth medium atau balance medium itu untuk main nggak ada frame drop ya yang saya coba pada saat main game saat ini. Entah kalau pemakaian udah lama ataupun pemakaian udah bertahun-tahun, apakah SoC ini bisa stabil digunakan untuk bermain game secara intens. Lanjut di sini saya akan mencoba game yang sangat populer di Indonesia ya, yaitu game Mobile Legends Bang Bang. Dan di sini saya bakalan tes untuk main di tab Advanced Sketsa ini. Dan ternyata untuk main di tab Advanced Sketsa ini ya saya cukup kaget ya. Jari saya itu nggak terbiasa main di tablet besar kayak gini. Mungkin bagi sebagian orang sangat enak banget main game MOBA itu pakai tablet, tapi bagi saya ini kurang oke lah untuk main game MOBA ya. Lebih enakan main game kayak PUBG. Nah, untuk settingan ML sendiri ini hanya mentok di frame rate high, kemudian untuk grafiknya ini di grafik high juga. Nah, untuk baterainya sendiri ini 6000 mAh dan ketika saya gunakan berhari-hari, ternyata baterainya lumayan nggak awet-awet amat. Walaupun baterainya itu 6000 mAh, itu SOT-nya tembus di 5 jam 40-an menit. Tapi untuk baterainya ini masih 30%. Dan ketika saya melakukan pengecasan di baterai 5% itu sampai 100 itu ya lama banget ya karena casnya itu dayanya 10 watt. Ketika 5% sampai 100% itu makan waktu yang lama yaitu 3,5 jam. Oke, jadi di sini tadi kita sudah uji performanya, mulai dari benchmarkingnya, kemudian mulai dari playable gamenya, untuk bermain game itu apakah enak atau tidak. Di sini saya langsung aja tes untuk kameranya. Ini adalah video dari kamera belakang dengan resolusi 1080p. Ini hasilnya di cuaca yang memang agak mendung ya, jadi suasananya kayak gini dengan kamera belakang ini 8 megapiksel. Oke, kalau dilihat dari langsung dari tabletnya ini kurang detail ya untuk videonya, tapi saya tidak permasalahkan sih untuk hal ini. Oke, untuk kualitas suaranya gimana menurut kalian? Ini adalah contoh video dari kamera depan 5 megapiksel. Hasilnya seperti ini. Untuk menghadapi backlight jadi gelap ya. Oke. Kalau buat jalan ya lumayan stabil. Ya, saya tidak berharap banyak untuk kamera sebuah tablet, tapi di sini saya bakalan tes seperti apa untuk hasilnya. Nah, di sini saya mau tes lagi mengenai speaker yang ada di tab Advanced Sketsa ini. Nah, untuk speakernya sendiri ini kan tadi stereo dan saya mau mencoba tes apakah speaker ini kualitasnya oke walaupun tanpa ada teknologi-teknologi seperti Dolby Atmos ataupun DTS audio ataupun Harman Kardon. Tapi di sini saya mau tes apakah
suaranya ini sudah ada improvisasi dari Advent ini ya, dari tab Advent sebelumnya. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. Oke, dari pengujian tadi, ternyata Advent memang untuk suaranya ini apa ya, walaupun stereo speaker ataupun quad speaker stereo itu, tapi tetap aja penyakit Advent adalah di bassnya. Kurang banget untuk speakernya, jadi ya agak cempreng dikit sih kalau menurut telinga saya. Entah kalau penilaian kalian gimana. Lanjut di sini ngomongin soal harga. Ya, saya taruh harga di akhir biar kalian tahu berapa harganya. Sebenarnya di Instagram Advent itu udah banyak banget. Mereka udah sering posting Advent Tab Sketsa 2 ya. Jadi Advent Tab Sketsa 2 ini dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Dan itu sudah termasuk bundling kartu perdana SmartFriend dan ada keyboardnya. Jadi sekalian gabung ya. Ini termasuk murah banget ya untuk tablet sekelas Advent punya keyboard, dan keyboardnya ini sangat empuk banget. Untuk penggunaan sehari-hari, tab Advent Sketsa ini sangat mumpuni banget ya, terutama untuk multitasking bagi kalian seorang content creator ataupun bagi kalian yang memang benar-benar untuk editing foto, editing video, itu di Advent Sketsa ini sangat-sangat mumpuni lah, walaupun pakai SoC Tiger T310. Nah, dengan layar 10 inch IPS, ini Advent sangat memanjakan mata bagi penggunanya. Ya, untuk menonton video, menonton anime, menonton YouTube itu sangat enak banget lah. Jadi untuk gambarnya ini beneran gonjreng ya untuk Advent. Ini ciri khas Advent. Dari mulai tab Advent VX ini saya merasa memang Advent untuk layarnya kualitasnya udah meningkat dibandingkan tablet-tablet sebelumnya juga. Yang terakhir di sini saya mau ngomong soal kekurangan tab Advent Sketsa 2 ini. Dan ini semoga jadi masukan aja ya buat pihak Advent Indonesia. Yang pertama ini ada charger. Untuk charger Advent Tab Sketsa ini menurut saya kecil banget. Coba deh Advent kasih charger yang 18 watt aja. Itu sudah oke banget. Kemudian ngomongin soal tadi suara, soal speakernya. Ini juga walaupun stereo tapi masih tetap cempreng. Oke, saya Sohibul Hari, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yuk, bye-bye.